Pelajaran Kimia kelas 10 SMK. Topik polimer oleh Edi Melyanto SPD, Guru SMK Negeri 1 Klego. Disampaikan untuk kepentingan pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku semua dimanapun berada, mengawali pertemuan ini masih dalam suasana Idul Fitri. Pak Edi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kimia kali ini, marilah kita selalu berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan kegiatan kita, dan khususnya semoga musibah yang sekarang melanda akibat COVID-19 segera berakhir dan keadaan kembali normal seperti dahulu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mempelajari tentang polimer dengan tujuan pembelajaran, yaitu kita akan mengetahui struktur dari polimer, di mana polimer ini dibentuk dari monomer. Nanti kita akan tahu bagaimana strukturnya. Kemudian beberapa jenis polimer kita mengenal namanya yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengelompokan polimer atau klasifikasi, dan yang satu lagi yaitu manfaat beberapa polimer dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita perhatikan dulu beberapa gambar yang berkaitan dengan polimer berikut. Ya, kita lihat di sini ada plastik tas kresek, plastik bungkus es, kemudian perabot rumah tangga, ini termasuk polimer. Ada kursi, ada meja, kemudian ada alat-alat dapur. Ini adalah benang serat, ya, jadi benang kemudian menjadi kain. Kemudian ini tidak asing lagi juga pipa, dimana pipa air minum. Kemudian kita tiap hari juga tidak bisa lepas dari yang namanya ini karet yang dibuat ban. Baiklah, kita lanjutkan. Definisi polimer. Polimer berasal dari kata poli yang artinya banyak, dan mer yaitu bagian kecil yang berulang. Jadi polimer adalah molekul-molekul besar atau makromolekul yang merupakan gabungan dari molekul-molekul kecil yang berulang. Molekul-molekul kecil yang bergabung satu dengan yang lainnya, itulah yang disebut monomer. Contoh dari polimer yaitu selulosa, polietilen, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat pada contoh-contoh berikut. Baiklah, ini bagian dari klasifikasi polimer. Ya, berdasarkan jenis reaksi polimer, sana ada polimer adisi, polimer kondensasi dari reaksinya. Kemudian berdasarkan jenis monomer penyusunnya, kita mengenal ada homopolimer dan copolimer.
Kalau homopolimer ini satu jenis monomer, jadi monomer yang sama membentuk polimer. Sedangkan yang copolimer paling tidak dua jenis monomer berbeda membentuk polimer. Kemudian ada juga berdasarkan sifat karakteristiknya. Ada termoplas, ada termoset, dan ada elastomer. Termoplas jika kena panas dia akan lunak, dan kalau dingin menjadi kembali ke bentuk semula. Kemudian termoset ini polimer yang bila dipanaskan dia tidak berpengaruh. Kemudian elastomer berasal dari kata elastis atau dapat mulur jika ditarik, contohnya karet, dan dapat kembali ke bentuk awal jika dikembalikan atau dihilangkan gaya yang mengenai benda tersebut. Kemudian berdasarkan asal ada polimer alam, yaitu polimer yang berasal dari alam. Kemudian ada polimer sintetis, yaitu polimer yang tidak berasal dari alam atau polimer yang dibuat, direkayasa. Baiklah, kita lihat dari beberapa polimer tadi. Sekarang kita mengenal polimer alam. Silahkan diperhatikan. Jadi ada polimer, kemudian asal monomernya, kemudian sumbernya. Ada karet alam, ada protein, amilum, selulosa, dan asam nukleat. Itu termasuk polimer alam. Kemudian polimer sintetik. Ya, di tabel kita lihat sana ada nama polimer, kemudian asal monomernya dan bisa ditemukan atau sumbernya. Ya, ada kita mengenal plastik, polietena, atau di situ polietilena, berarti monomernya etena. Kemudian ada polipropilena, monomernya propena. Polistirena, atau ini kita kenal dengan styrofoam, gabus. Kemudian PVC, pipa pralon. Kemudian ada lagi PTFE atau disebut teflon. Itu monomernya tetrafluoroetena. Jadi ini banyak dipakai untuk peralatan dapur, contohnya panci anti lengket. Kemudian polimer dilihat dari struktur monomer yang menyusunnya. Ya, kita lihat tadi penjelasan sudah, kita lihat bentuknya. Jadi satu monomer yang sejenis membentuk polimer yang disebut homopolimer, dan kalau dua jenis atau lebih monomer membentuk polimer namanya heteropolimer atau copolimer. Kemudian berdasarkan reaksi pembentukannya, kita lihat ada polimer adisi, ada polimer kondensasi. Berarti
polimer adisi terbentuk dari reaksi adisi, dan polimer kondensasi terbentuk dari reaksi kondensasi. Reaksi adisi di sini reaksi antara monomer dengan monomer dan monomer yang lain bereaksi adisi, berarti ada ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal di mana tidak dihasilkan zat lain. Kita lihat monomer dari karet itu isoprena, atau itu bisa kita namakan 2-metil 1,3-butadiena. Ikatan rangkapnya di C1 dan C nomor 3. Kemudian bereaksi dengan isoprena yang lain, maka bentuknya seperti itu ya. Jadi yang ini hanya terlihat 1-metil 3-butadiena. Nah, nanti dengan yang lain akan membentuk, tinggal menggandengkan di garis ikatan yang selanjutnya. Kemudian teflon atau namanya tetrafluoroetena ya. Jadi ikatan rangkapnya kalau bergabung akan menjadi ikatan tunggal. Jadi dua monomer bergabung, itu ikatan rangkapnya menjadi tunggal. Kemudian ada polivinil klorida, ada polipropilena atau propena, kemudian ada styrena. Kemudian untuk polimeri kondensasi, ini dari monomer yang berbeda, 2 monomer yang berbeda atau lebih mungkin, tapi di sini contohnya 2 saja. Jadi dari 2 monomer yang berbeda itu bereaksi dan hasil reaksinya menghasilkan polimer dan zat lain. Misalkan di sini benang nilon pakaian, benang kain pakaian, ini terbentuk dari monomer asam adipat dan heksametilena diamida. Nah, kita lihat di sana, mungkin strukturnya agak ruwet tapi kita bisa pahami. Ada 2 N di sana, jadi heksametilena diamida. Nah, jadi N di ujung sini akan ketemu dengan COOH. Itu namanya nanti kita kenal dengan ikatan peptida ya, yang membentuk CO di sana ke atas di nilai 66 itu, dan N ada H terikat ke atas. Itu berarti gugus NH2 ketemu dengan gugus COOH dan seterusnya. Jadi yang NH2 yang sini terus berikatan dengan asam adipat yang lain, sedangkan yang sana dengan asam adipat, kemudian dengan heksametilena diamida yang lain, sehingga membentuk polimer itu. Lebih gampang lagi, coba kita lihat pada nomor 3, coba itu gampang dilihat strukturnya ya. HCOH